Selamat datang di TJL YouTube channel. Saya Varias Turki. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sisi Amalia dan Pak Supriyaman yang kebetulan ada dari Prodi Ekonomi Islam. Dan topik kali ini adalah transisi produk halal dari lokal ke global. Ya, baik, bicara tentang produk halal ya, karena kebetulan kita bertiga ini Muslim ya, pasti di awal kita di rumah yakinlah kita makan itu sesuatu yang halal gitu ya. Tapi ketika kita keluar, kita mari mulai dari kota kita sendiri. Bagaimana ini menandai bahwa suatu produk itu halal atau tidak? Ya, kalau dulu ya, waktu dulunya lah, waktu zaman saya itu kan belum, produk halal itu belum ada ininya, belum ada sertifikasinya gitu ya. Kita paling nandai bahwa kalau ini dia misalnya orang Tionghoa misalnya kan non Muslim kebanyakannya, itu berarti dia tidak menjual yang halal gitu ya. Nah, padahal orang Tionghoa juga ada Muslim juga gitu kan. Nah, kemudian kalau yang Indonesia ini, misalnya kalau lingkungan saya itu orang Melayu, misalnya Melayu Jawa itu ya itu dianggap Muslim, malah itu juga Muslim gitu kan. Jadi kita pakai istilahnya pakai cara tradisional untuk menandai apakah kita itu produk itu apakah halal atau tidak ya. Tapi itu kan lingkungan kecil ya. Begitu kita ke tempat lain, nah misalnya ya waktu saya sekolah gitu ya. Nah, bagaimana saya menandai itu halal atau tidak? Waktu zaman saya waktu sekolah itu ya, di Indonesia itu halal itu masih sifatnya tuh tradisional aja lah. Kita Muslim wajib makan sesuatu yang halal, itu aja. Bagaimana cara menentukan halal dari kita tuh ya pakai insting aja lah. Nah, keluar bagaimana itu? Kalau dulu saya di Australia itu ya, kebetulan di Canberra, di masjid itu ada dikeluarkan lah zaman itu ya daftar produk yang non halal gitu ya. Jadi misal lemak itu kan ada jenis-jenisnya gitu ya. Non halal itu yang gini ya. Jadi kalau kita belanja ke supermarket itu kita makin cek tahun berapa tuh. Wah, itu zaman 90-an lah itu ya. Waktu itu ya. Jadi lihatin di situ gitu ya, ada ini. Walaupun saya masih ingat juga bahwa misalnya produk coklat dari New Zealand itu udah ada tulisan halal. Itu untuk makanannya. Tapi kalau yang lain kita waktu itu ya rasanya waktu itu Canberra itu masih ada seorang Muslim tapi tidak banyak ya. Jadi kalau mau pesan sesuatu yang halal itu mungkin dari Sydney biasa beli agak yang banyak gitu ya, dan segala macam. Nah, itu di situ. Kemudian makin terus selanjutnya lah ya, udah tahun berapa ya, tahun 90-an begitu ya. Saya rasa masih juga seperti itu, walaupun di Canberra itu sudah mulai banyak yang hal-hal yang itu, masih tetap kadang-kadang kita masih jadi cara menemukan produk halal waktu itu adalah biasa mazhab Muslim itu di masjid atau segala macamnya, dia kadang ada yang mungkin dia teman saya sih mau tahu sendiri atau di mana ya, tapi selanjutnya kan udah mulai agak banyak seperti itu ya. Tapi tetap belum ada itu waktu zaman saya di sana itu informasi tentang halal tuh jarang lah, kecuali produk tertentu. Tadi saya produk coklat gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika di Indonesia juga, di mana di Indonesia? Di Indonesia itu misalnya saya pergi ke satu tempat terkenal tempat itu dengan makanan yang ini, tapi saya ragu gitu, ini halal atau tidak? Oh, halal itu halal, tapi yang Anda pakai ini aja, pakai omongan aja gitu kan. Nah, kemudian
Oke. Di Amerika sekarang. Di Amerika itu ada, selain mungkin ada itu ya, bahan-bahan yang seperti itu ya, ada daftarnya. Juga ada aplikasi sih. Aplikasi. Udah ada handphone. Udah ada handphone, jadi gitu kan. Apakah itu masuk hal atau tidak, itu sudah. Jadi itu bagaimana ya, produk halal itu kan akhirnya kita kan mencari yang model seperti itu ya. Tapi pada tahun 90 juga saya sudah merasakan bahwa maskapai penerbangan internasional itu menyediakan produk halal. Tapi itu istilahnya gini loh ya, itu hak konsumen, dan itu bukan hanya Muslim aja ya. Jadi di situ ada halal Muslim, halalnya Yahudi, ada kan kosher itu, kemudian termasuklah vegetarian dengan berbagai kategori loh. Sebab ada vegetarian itu yang sama sekali tidak makan turunan, misalnya yang seperti susu dan telur ya. Tapi ada yang masih bisa juga. Jadi di situ saya disadarkan bahwa pada saat itu ya, bahwa itu sudah hak konsumen. Bukan lagi orang itu minta keistimewaan sebagai orang Muslim, tapi itu hak konsumen. Nah itu saya merasakan pertama itu. Jadi pas waktu saya pergi, adalah dari Canberra kemana waktu itu ya, ke Jepang kemana gitu. Ada beberapa tempat lah. Saya menuliskan ini, tapi itu mintanya sebelum kita berangkat, kita pesan tiket. Jadi ada di inilah permintaan kita tuh apa. Jadi kita dihargai sebagai konsumen, bukan minta keistimewaan tertentu gitu. Padahal waktu itu di Indonesia tuh seakan-akan kalau kita minta yang halal tuh seakan-akan minta keistimewaan. Itu yang saya lihat tidak. Sampai sekarang ya di Indonesia itu kita seperti, walaupun kesadaran sudah semakin tinggi, karena kan sudah ada juga produk halal ya. Tapi kalau kita minta halal itu seakan-akan ada perasaan seperti kok minta lebih gitu loh ya. Nah itu berbeda juga dengan di Malaysia. Kok di Malaysia menurut saya lebih, komunikasi itu lebih jelas antara Muslim dan non-Muslim. Jadi non-Muslim itu biasa nyebutin, oke ya, saya undang kamu karena yang disediakan itu mungkin, yang disediakan kami itu yang non-halal. Dan biasa juga kita diundang di acara ya oleh non-Muslim gitu. Nah nanti disediakan tempat tuh, di mana misalnya di hotel misalnya, spesial untuk yang Muslim gitu. Nah, jadi di sana saya lebih melihat lebih melihat keterbukaan dalam mengkomunikasikan itu. Yang non Muslim mengatakan dengan ringan, mengatakan, udah ya aku tidak mau kamu loh karena gini-gini. Yang Muslimnya pun tidak merasa bahwa itu menyinggung perasaan dan itu biasa aja gitu loh. Nah kemudian mereka juga bagian hal itu ya, mengecek itu, tidak boleh itu halal itu betul sembarangan. Jadi kalau kita kan sering itu lihat halal gitu kan, tanpa ada logo gitu. Kok mereka tidak, mereka suka tuh razia. Di sini tak, enggak kasus seperti itu ya. Nah jadi bahkan mereka itu memberitahu kepada masyarakat bahwa hati-hati dengan misalnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditempel gitu ya, padahal tidak ada logo halalnya. Nah gitu. Jadi supaya konsumen itu lebih cerdas lah. Padahal di sana sudah lebih baik gitu ya. Bahkan sering kali itu rumah makan misalnya di tempat terbuka ya, tuh ada tanda misalnya kursi warna ini, nah ini bagian yang non Muslim, kursi yang warna ini untuk Muslim halal gitu ya. Dan itu biasa gitu, bukan perpecahan atau toleransi, bukan. Tapi itu menurut saya komunikasi itu lebih baik gitu. Jadi tidak mendak-mendak gitu, tidak enak itu kan seperti itu. Nah itu sedikit pengalaman saya. Jadi saya mengatakan bahwa ada transisi gitu dari lokal jadi global, kemudian ada hak konsumen di situ.
Dan itu anggaplah ya misalnya perusahaan-perusahaan itu kan misalnya pemiliknya non muslim, tapi dia di situ menghargai kita sebagai konsumen yang harus dihargai artinya. Jadi mereka memang sediakan pilihan-pilihan itu memang disediakan supaya hak konsumen itu terpenuhi. Silakan Bu Sisi. Baik, tadi yang dipaparkan itu ya sesuai sih dengan apa yang saya pelajari. Jadi kalau misalnya masalah transisi dari masalah halal dan transisi dari lokal ke global itu, kalau dari kesadaran itu memang meningkat ya, dari awal pun dari tahun 80-an sampai sekarang ini kesadaran halal masyarakat Indonesia ini khususnya ini memang semakin meningkat. Nah, tadi Ibu juga berbicara tentang hak konsumen. Sebenarnya jauh sebelumnya ya. Jadi saya masukkan dalam pandangan Islam ya Bu ya. Nah, dalam pandangan Islam sendiri pun sebenarnya perintah mencari makanan yang halal itu bukan hanya pada muslim Bu, tapi kalau di dalam Al-Quran sendiri itu diwajibkan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau bahasan Ibu tentang hak konsumen itu sebenarnya itu memang benar Bu, bahwasanya untuk mendapatkan makanan yang halal itu bukan hanya milik orang muslim. Jadi bukan hanya milik orang Islam, tapi seluruh manusia. Karena dalam kategori halal itu ada, dalam Al-Quran itu ada kata toyib atau baik. Nah, jadi halal dan baik itu sudah satu kesatuan. Jadi ketika halal dan baik, makanan itu menjadi makanan yang baik, sehat dan konsumsi oleh manusia. Nah, itu jadi makanya saya bilang makanan yang halal itu kalau di dalam Al-Quran yang memang bukan untuk muslim saja, tapi seluruh manusia. Nah, itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi betul kata Ibu bahwa hak kita. Jadi memang, nah terus Ibu juga menyinggung masalah perbedaan masalah komunikasi ketemukan. Memang kalau dilihat secara pandangan kita bahwasanya memang Indonesia itu lebih tertutup masalah keterbukaan itu. Gak enakan gitu. Gak enak ya gitu. Dan itu sudah saya hapus dari diri saya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya kata Ibu, gimana sih kalau misalnya kita keluar? Nah, saya selalu punya kategori ketika mau cari makanan di luar. Misalnya karena sekarang ini sertifikasi halal sudah harus ya, apalagi kalau dari undang-undang itu Bu, tahun 2024 itu bulan Agustus kalau nggak salah saya, itu semua produk yang beredar itu harus ada sertifikasi halalnya. Nah, itu pemerintah sudah punya undang-undangnya, jadi kita juga lebih aware dalam hal itu. Nah, jadi kalau ketika saya keluar itu saya selalu mencari makanan yang ada sertifikasi halalnya. Kan sekarang ini di Pontianak, alhamdulillah sudah mulai banyak restoran-restoran yang punya sertifikasi halal. Jadi udah. Nah, kalau tidak ada pun saya pasti mengulik-ngulik ke waiter ini. Saya selalu bertanya sebelum pesan, saya tanyakan ya, yang ini yang punya siapa? Saya bilang, misalnya dikatakan non-muslim Bu, oke, saya bilang kokinya apa? Terus kokinya siapa yang masak? Kan? Karena kalau dari yang saya pahami bahwasannya makanan kalau makanan itu diolah oleh orang muslim, insya Allah dia tahu bahwasannya yang boleh dan tidak boleh dimakan. Nah, itu kalau saya seperti itu Bu, kadang-kadang jadi kalau ke restoran tuh saya tanya dulu, saya menyingkirkan ketidakenahan dalam artian bahwa saya punya hak untuk dapat makanan yang halal, karena sebagai seorang muslim itu kewajiban dan sebagai konsumen saya punya hak. Nah, jadi saya tanya siapa kepala kokinya? Saya bilang muslim Bu. Terus ada Bu, seperti misalnya ada alkohol enggak, ada pakai ini enggak, pakai ini enggak, ini nih. Jadi masalah halal itu kan kalau dari pandangan orang non-muslim itu taunya orang muslim itu tidak boleh makan babi. Itu lebih. Makanya kadang-kadang no pork, no lard. Itu sebenarnya bukan ada hal, bukan itu ya. Kalau dalam kriteria halal sendiri itu pada makanan, obat, nah segala macam itu bukan hanya pada bahan, dalam artian bukan hanya pada daging babinya saja, tapi misalnya dari segi penyimpanan, proses, mendapatkan pengolahan itu harus sesuai. Dalam artian misalkan kalau
oh daging ayam tuh halal, tapi kalau tidak disembelih Iya. syariat ya jelas haram. Betul. Atau daging ayam itu halal, tapi ketika dimasak dengan daging babi apa jenisnya tetap Kalau dimasak dengan alkohol, tetap benar kan. Kadang-kadang kan ada resep yang memakai alkohol, misalnya di anggur tapi white pakai arak untuk Ya. menyedap masakannya, seperti itu. Jadi makanya ketika saya makan tuh saya tanya, ini nih pakai ini enggak, pakai alkohol enggak, pakai arak enggak, saya tanya itu enggak Bu, pakai ini enggak, pakai itu. Mungkin bagi mereka saya cerewet, tapi itu adalah saya merasa itu memang hak saya untuk dapat makanan. Karena kan kalau bagi seorang muslim konsekuensi memakan makanan yang haram itu kan lumayan Bu konsekuensinya, dalam artian ya pertama sholat ibadah kita tidak diterima, itu konsekuensinya sebagai seorang muslim. Nah seperti itu, jadi aware terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi saya kalau sudah kokinya bukan muslim, maka saya tidak akan makan makanan. Saya tidak akan makan, karena memang ya di Pontianak sendiri ya, kalau di Singkawang mungkin lain lagi Bu ya, kalau misalnya lebih banyak lagi. Tapi di Pontianak kan ada beberapa tempat yang memang kawasan seperti misalnya Gajah Mada, itu kan kawasan bagi orang-orang non muslim, dalam artian ya orang Tionghoa. Pada sana memang lebih aware, dalam artian kita tidak bisa sembarangan untuk makan di sana, makan minum di sana. Jadi memang yang pertama kali, apalagi saya tanya itu adalah siapa yang masak. Saya bilang pemilik itu boleh siapa saja dalam artian seperti, tapi yang masak kepala kokinya siapa, terus karyawan yang masaknya itu mana, siapa aja, terus bahan makan itu selalu saya tanyakan terlebih dulu sebelum saya memesan. Jadi kalau misalnya udah kepala kokinya bukan muslim tapi karyawan, itu udah saya saya bilang saya mundur teratur, dalam artian tidak dikasih pesan. Nah seperti itu aware saya sih seperti itu. Nah jadi yang pertama kali saya lihat itu adalah siapa yang memasak makanan seperti itu. Pak Setiaman, di mana pengalamannya? Baik, Bu, untuk bicara tentang produk lokal, transisi dari produk lokal ke global ya. Saya kira problem ini muncul khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat dan Bali pada saat itu. Ya Bapak dari Nusa Tenggara Barat ya. Dari Nusa Tenggara Barat, Iya. salah satu faktor yang mendorong sektor pariwisata di NTB itu, khususnya di Lombok itu, karena masalah halal. Jadi karena dia menunjukkan halal, jadi banyak yang datang gitu. Iya, jadi kalau bicara produk itu banyak implikasinya. Ya. Contohnya di Bali saat itu kan, di tahun 2000-an itu kan sulit sekali. Oh, jadi kalau enggak, karena di Bali susah, jadi orang ke sulit sekali mengakses produk halal. Iya. Karena di daerah Bali itu mayoritas orang Hindu. Iya. Akhirnya pada saat itu Gubernur Tuan Guru Bajang membuat gebrakan dengan program sektor pariwisata halal. Jadi banyak turis-turis internasional, khususnya dari Timur Tengah itu, yang selama ini sangat resah terhadap kondisi produk halal di Pulau Bali. Dia memiliki pilihan daerah untuk dikunjungi sebagai seorang turis, seorang pengunjung di daerah-daerah pariwisata. Jadi produk-produk lokal yang halal yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ya terjamin lah dibandingkan di Bali, sehingga merangsang perkembangan sektor pariwisata. Apalagi di Nusa Tenggara Barat itu dihimpit oleh dua provinsi yang notabene non muslim ya. Jadi kalau di NTT itu kan mayoritas orang Kristen ya. Di Bali itu kan orang Hindu. Jadi di sana itu benar-benar diberikan keuntungan. Kenapa NTB itu begitu maju di sektor pariwisatanya? Karena saingannya tidak disediakan oleh saingannya ya. Ya, karena sekarang hal itu sudah satu bisnis gitu lah. Ya. Rugi dan masih bisnis. Coba kalau sekarang yang
terjadi dulu kan pernah ya kalau ribut nih, misalnya satu restoran tuh dibilang tidak halal misalnya penghuni ini, langsung pengunjungnya sepi kan? Iya. Nah, pengunjungnya sepi itu kan menunjukkan lalu mereka berbenah lah misalnya gimana. Nah, karena sekarang juga karena kesadaran konsumennya cukup tinggi, sehingga itu menjadikan peluang bisnis. Maka sekarang di luar negeri itu banyak itu di mana di Perancis apa segala macam tuh banyak di tempat-tempat di negara yang maju pun karena itu bukan istilah keistimewaan bagi orang Islam. Kalau dia tidak memperhatikan hak Muslim, dia Karena mayoritas karena cukup banyak lah cukup banyak Indonesia itu adalah Muslim. Ya. Bahkan kalau Malaysia itu kan dia menyatakan halal hub, misalnya bentuk di Asia gitu, tegas mengatakan. Jadi artinya dia menarik para turis Muslim gitu kan. Nah itu, walaupun sebenarnya yang non Muslim juga welcome kan, artinya kan dalam hal ini kan lebih fleksibel lah. Artinya dia bisa mengkonsumsi itu, tidak masalah. Sementara orang Muslim kan lebih dalam hal itu lebih strict lah ya, kecuali mungkin yang lain. Vegetarian segala macam itu yang mungkin kita masih agak kurang gitu kan. Tapi memang makanan halal tuh menjadi salah satu daya tarik ya. Halal itu sektor karena industri halal itu kan memang sedang berkembang ya bukan. Terlebih lagi kemarin kemarin ada disinggung ya kalau di masalah debat capres itu masalah yang ada ditanya. Nah itu kan state of itu global Islamic economic yang dibuat itu salah satu salah satu yang dibuat di Dubai, jadi buat untuk menandakan tentang perkembangan industri halal. Jadi di mana misalnya negara mana yang masuk dalam, jadi ada 10 kategori kalau nggak salah saya itu. Nah Indonesia itu memang rangkaian naik itu Bu. Jadi dulu Indonesia itu dari makanan itu di peringkat tahun lalu peringkat 5, nah sekarang udah di peringkat 3 naik. Karena memang industri halal di Indonesia memang sedang berkembang. Yang dari 10 sektor itu Indonesia tidak masuk beberapa sektor, sekarang sudah mulai masuk. Bahkan dari segi keuangan sudah di sektor sudah di level ke-7. Pokoknya udah masuk 10 besar gitu Pak. Jadi memang sedang disinggung ya, sedang disorot dalam artian industri halal ini memang sedang disorot. Makanya ada juga Indonesia sedang mencanangkan juga kawasan industri halal. Memang sudah masuk bisnis ceritanya. Kalau halal sudah masuk bisnis dalam artian seperti itu. Nah, saya juga melihat bahwa ada tradisi juga ya seperti saya tinggal di Singkawang ya, di mana banyak Tionghoa lah di sana ya. Dulunya mungkin dikenal sebagai non halal, tapi sekarang dia kan merasa supaya menarik orang ini kan halal. Nah itu kadang-kadang kalau orang tua kan zaman dulu itu non halal dan itu dimanfaatkan, saya dengar itu ya, dimanfaatkan oleh kompetitor. Itu tidak halal loh, padahal dia sudah modern lah istilahnya sekarang. Itu jadi artinya sementara sebagian pemilik modal itu sudah peduli ya dengan hak konsumen itu, sementara yang lain itu masih memunculkan nilai-nilai tradisional di mana orang masih percaya bahwa ya dulu kan memang gitu dia seperti itu. Jadi sebenarnya tapi tadi maka saya dengar itu dia mau sampai ke pengadilan gitu, karena jangan bilang loh kami sekarang tidak halal, kami punya bukti bahwa kami itu halal gitu. Nah jadi bisa sampai segitunya karena kepentingan bisnis juga ya. Karena udah masuk industri. Ya. Tapi sebenarnya hari ini problemnya itu Bu, misalnya di daerah-daerah, kalau di daerah kota tentu masyarakatnya sudah kesadaran cukup tinggi. Tapi yang kurang difasilitasi oleh pemerintah ini, masyarakat yang ada di daerah, mereka itu tidak karena merasa di sini daerah saya mayoritas Islam. Barang yang masuk ke wilayah saya itu tidak awal. Itu maksudnya tadi itu dari tradisional itu. Jadi kita menganggap itu pokoknya bagi saya bilang pokoknya kalau kelihatan orang Indonesia itu Muslim. Betul. Nah, yang orang Tionghoa itu non Muslim. Jadi rugi lah orang yang misalnya orang Tionghoa yang Muslim gitu. Karena kita pakai cara tradisional tadi. Bahkan ada itu ya, kalau saya itu gini, wajahnya kayaknya seperti Tionghoa. Ya ada turun Tionghoa lah ya. Dia Muslim. Tapi kenapa ya saya jual ya katanya. Sedikit itu kenapa ya? Jadi ternyata orang itu bertanya-tanya. Itu
itu anu ya, Ya. bukan halal ya. Ya karena memang kita masih pakai cara tradisional, tidak ada logonya segala macam. Jadi kita menggunakan insting lah istilah seperti itu. Lebih banyak insting. Lalu saya bilang memangnya yang wajah-wajah Indonesia itu udah pasti Muslim. Ya. Nah gitu. Nah, bisa juga kita dengar dulu ya bukan hanya soal yang lain, tapi juga misalnya ada pakai kodok lah apa segala macam itu kan. Jadi bukan hanya soal yang hewan-hewan yang memang kita udah jelas haram ya, tapi juga yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi tidak ada jaminan. Coba sekarang misalnya dilihat, misalnya di mana tuh orang yang jual apa tuh, apa sih yang ada sosis, ada yang pecah-pecah gitu-gitu loh. Ya kayak gitu tuh kan. Nah, dan mana kita tahu itu halal tidak? Misalnya itu ada di kaki lima atau di apa ya angkringan atau gimana gitu ya. Nah itu kan nggak tahu kan. Lihat aja wajahnya kan orang kayak gitu. Jadi rugilah jadi wajah-wajah yang dicurigai non-muslim gitu kan. Nah kemudian beruntunglah orang-orang yang tidak dicurigai non-muslim gitu. Jadi lebih cara tradisional, cara itu insting. Nah itu sebenarnya merugikan juga ya. Nah padahal sebenarnya dengan memperhatikan hal-hal yang muslim itu, yang non-muslim pun bisa juga bergerak. Usaha bisnisnya tuh bisa juga di situ gitu ya dengan memenuhi prosedur itu gitu ya. Betul. Saya contoh ini Bu, produk susu kuda liar. Kan baru ini dia di labeli sertifikasi halal ya. Ya. Dulu itu kan nggak ada orang di Sumbawa, kalau Sumbawa itu konsumsi biasa aja. Kok cara kita mendapatkan juga dengan cara yang baik. Iya. Tapi aku susu tuh gimana? Apa dia murni susu atau gimana? Susu. Campur. Murni susu. Oke. Ya. Jadi bagi mindset berpikir masyarakat yang ada di daerah ini, ya kalau cara kita mengambil dengan cara yang baik, yang rasional menurut mereka itu tidak bertentangan dengan keyakinan mereka, mereka itu halal gitu. Bahkan perilaku kita juga dulu itu ya kita tidak terlalu memperdulikan harus dari sertifikasi halal itu. Sebenarnya itu juga terjadi di kota di pasar. Kan belum semuanya juga ada sertifikasi halal. Jadi kita menggunakan insting gitu ya. Menggunakan insting. Lalu kita bilang oh ini halal, ini tidak halal gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya ya bisnis halal ini memang cukup ini ya. Berkembang begitu ya. Bukan hanya soal makanan ya. Bukan hanya soal makanan, tapi juga soal yang lain. Jadi makan kan cukup banyak di luar negeri yang sudah ada tanda halal. Sektornya itu memang bukan hanya makanan Bu, jadi ada fashion, kosmetik. Nah sekarang ini kan Pontianak ini sedang ini kosmetik nih Bu. Kalau betul. toko kosmetik Ibu bisa lihat kan di Pontianak nih banyak sekali buka toko kosmetik. Nah gempuran kosmetik dari memang paling banyak itu kayak kosmetik Korea, ada dari luar negeri dan sebagainya. Itu kan memang harus ada sertifikasinya. Nah saya aja pernah dulu lihat pernah saya ke supermarket ya, bukan supermarket mall ya, di Australia. Saya lihat tuh tas kulitnya tertulis kulit babi gitu. Nah jadi maksudnya hal-hal seperti itu ya, jadi kelihatannya tidak hubungan dengan makanan ya, tapi ternyata ada terkait dengan itu gitu. Kalau di Indonesia itu yang banyak itu yang harus ada sertifikasinya ada kuas itu kuas ya, karena banyak kuas yang kalau di Indonesia itu pakai kuas dari bulu babi. Kalau untuk kuas makanan yang itu tuh makanya harus ada sertifikasi halal punya. Nah jadi sebenarnya sertifikasi halal itu tidak terbatas pada makanan aja ya, harus juga yang lain karena ada produk-produk yang menggunakan yang non halal gitu ya, sehingga pikiran kita memang seperti itu ya, harus mikir bahwa bukan hanya makanan tapi juga yang non makanan. Dan kemudian yang perlu kita pikirkan juga adalah bahwa itu bukan kita minta keistimewaan, tetapi itu adalah hak konsumen. Sehingga para pemilik modal pun sekarang tuh banyak juga ya sudah memperhatikan itu ya. Malah dia rugi kalau sampai yang diisukan sebagai produk yang tidak halal, padahal mereka itu sudah memenuhi standar lembaga pemberi sertifikasi halal. Baiklah Ibu Sisti dan Mas Priaman, kita selesaikan obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih.